Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah reading untuk 4 bulan ke depan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu menavigasi 4 bulan ke depan, kisi-kisi apa yang kamu perlu aware, kira-kira dinamika apa untuk evolusi jiwa kamu lebih jauh lagi. Kenapa aku bikin 4 bulan? Karena menurut aku nggak berasa ya 4 bulan berlalu 2024. Dan semoga reading ini bisa sedikit memberi pencerahan gitu untuk 4 bulan ke depannya seperti apa. Terus juga nanti 4 bulannya itu dimulai dari bulan Mei, gitu karena bulan Mei baru jalan berapa hari. Jadi ini Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke. Yang pertama kita bahas dulu dari Astro Oracle-nya. Ada yang pertama itu Saturnus, kata kuncinya struktur. Lalu yang berikut itu Libra, energi kamu ini balance. Lalu yang berikutnya Libra itu berbicara tentang keseimbangan ya. Terus ada climate ini seperti apa ya, rasa tidak nyaman dengan sebuah situasi atau kayak menantang diri kamu untuk keluar dari zona nyaman. Terus yang berikutnya adalah Venus Beloved, terkasih, tersayang, berbicara tentang hubungan romantis, hubungan antar manusia, keberlimpahan juga bisa ya, karena Venus itu selain kenyamanan bicara juga tentang keberlimpahan dan cinta. Oke, kita bahas satu-satu dari tarotnya. Kayak di bulan pertama ini ada tema gini ya, cara semesta merestrukturisasi hidup kamu supaya apa? Ini energinya kan Temperance, Page of Cups, sama High Priestess. Ini menurut aku energinya air banget sih. Air tuh merepresentasikan apa? Emosi, spiritual, intuisi, perasaan kita gitu. Jadi ini kayak cara semesta. Karena Temperance itu kan energi alkemi ya. Mentransformasi sebuah hal menjadi sebuah hal baru dengan kayak dua elemen atau lebih ya. Jadi kayak aku merasa ini cara semesta. Mungkin dengan sebuah hal terjadi, mungkin ada trigger tertentu, mungkin ada sebagian lagi ini berhubungan dengan pekerjaan, um, kayak nggak berjalan seperti maunya kamu, mungkin ada pemberhentian atau kamu kecewa dengan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kamu gitu ya. Karena di pre-shuffle kamu tuh aku melihat ada kayak energi yang berhubungan dengan pekerjaan, institusi, kayak terisolasi juga bisa gitu. Jadi kayak cara semesta memisahkan kamu dulu nih dari konteks sosial kamu supaya apa? Kamu punya waktu berdiam, merenung, berkontemplasi, hal-hal semacam itu ya. Terus juga itu membawa kamu ke sebuah tempat di mana itu memanggil kamu atau itu ada di chapter berikutnya dalam kehidupan kamu gitu. Hal-hal yang mungkin tadinya tidak kamu pikirkan, hal-hal yang mungkin tadinya nggak ada dalam gambaran besar kehidupan kamu, rencana kehidupan kamu, tapi ini baru muncul gitu karena ada trigger ini ya. Oke, lalu yang berikutnya, selain berhubungan dengan meregulasi emosi kamu, lebih intun dengan emosi kamu, intun dengan apa ya, intuisi kamu, perasaan kamu, ini juga kayak berhubungan dengan energi kreatif kamu, imajinasi kamu. Terus dengan High Priestess di situ, kayak ada sesuatu tentang menyelami kedalaman perjalanan spiritual atau melihat lebih jauh lagi dari hal-hal yang mungkin kamu tidak lihat selama ini ya. Karena aku melihat High Priestess itu sebagai misteri, sebagai perjalanan spiritual juga bisa dan kemampuan spiritual ya. Jadi dan tentang perasaan ya, kayak entah kenapa aku tuh merasa bahwa air sign elemen udara itu uh, Gemini, Aquarius sama Libra itu kayak konsep emosinya tuh beda banget gitu sama elemen-elemen yang lain. Kayak terpisah. Aku juga bingung jelasinnya. Yang jelas kayak entah kayak ada rasa detachment gitu loh dengan emosi. Makanya momen-momen seperti ini tuh perlu supaya kamu tuh belajar lebih apa ya, bisa menavigasi emosi kamu atau nggak lari dari emosi kamu dan benar-benar merasakan gitu ya. Selain berhubungan dengan energi tadi, merestrukturisasi supaya kamu masuk ke sebuah jalan mungkin berhubungan dengan kreativitas atau perjalanan spiritual. Nih, makanya nih yang berikutnya nih apa? Energinya tuh keseimbangan. Itu tadi ada hubungannya, ada ketidakseimbangan antara mungkin antara emosi dan logika atau kamu punya emosi tapi nggak bener-bener dirasakan gitu atau emosi tapi dilogikakan. Nah, seperti itu misalnya ya. Emosi itu harusnya dirasakan bukan kayak dijelaskan dengan logika atau kayak dijelaskan seperti kamu menjelaskan rumus matematika gitu. Enggak, perasaan itu untuk dirasakan. Semoga ini nggak terlalu abstrak ya. Oke, lanjut berbicara tentang keseimbangan di situ ada The Lovers, ada Six of Wands, ada Two of Pentacles dikonfirmasi sama Two of Pentacles. Ini sebuah hal yang menarik ya. Keseimbangan mungkin gini skenarionya, ada hubungan romantis dan kamu juga punya prioritas lain di hidup kamu karena Two of Pentacles itu kan seperti menjaga keseimbangan, dia seperti juggling antara banyak hal yang perlu dia prioritaskan atau dia lagi sibuk atau ini sebuah reminder untuk kamu bikin skala prioritas ya. Mungkin di seperti momen transisi seperti ini mungkin prioritasnya lebih ke diri kamu dulu. Kamu nggak perlu di saat-saat seperti ini menambah tanggung jawab yang sebenarnya
kamu bisa entar dulu gitu, kayak atau itu nggak terlihat se-urgent seperti yang kamu pikir. Oke, jadi ini seperti ada pesan tentang skala prioritas, hubungan, prioritaskan diri kamu, dan dengan the lovers di situ kan, lovers itu bisa berbicara tentang hubungan romantis, bisa bicara juga tentang unconditional love, membuat pilihan. Mungkin ini juga juggling antara kamu memilih di antara satu hal dan lainnya gitu. Jadi ini hal yang kamu lakukan sebelum kamu membuat sebuah keputusan. Bisa jadi juga prioritasnya itu antara pasangan kamu dan hal-hal yang kamu lakukan, atau pasangan kamu dan misalnya keluarga atau pertemanan, seperti itu ya. Lalu ini Six of Wands berbicara tentang reputasi atau dilihat orang. Mungkin variabel reputasi itu berhubungan dengan hubungan romantis kamu atau keseimbangan di hidup kamu ya, karena kamu mungkin punya reputasi tertentu, jadi hubungan-hubungan tertentu atau keseimbangan di hidup kamu juga terpengaruh, seperti itu ya. Oke, ketidaknyamanan yang berikutnya, ketidaknyamanan, ada suasana tertentu yang memaksa kamu atau memicu kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman atau keluar dari zona nyaman kamu. Emosi, lagi-lagi balik tadi, perasaan itu seperti sesuatu yang, kalau di pemikiran aku ya, pemahaman aku, emosi itu adalah sesuatu yang tidak nyaman sih menurut elemen udara gitu. Lagi-lagi, ini pendapat pribadi aku. Terus kamu bilang ke aku, kayaknya kalau sedih aku rasakan sedih deh, atau seneng aku rasakan seneng. Bisa jadi di natal chart kamu tuh banyak elemen airnya, atau elemen api, tapi in general ya, menurut aku ada konsep yang berbeda gitu pada elemen udara tentang emosi. Oke, lanjut lagi. Sekian intermezzonya. Di situ ada Wheel of Fortune, ada Knight of Swords dikonfirmasi sama Temperance. Temperance-nya keluar 2 kali. Sebuah penekanan ya tentang alkemi, tentang keseimbangan, tentang fase transisi atau transformasi. Karena tadi kayak menggabungkan sebuah hal yang mungkin kamu pernah lewatin, kamu pernah temuin gitu di dalam kehidupan kamu, terus kamu mungkin merasakan hal-hal tertentu dan itu jadi katalis ya. Lagi-lagi katalis buat kamu untuk berubah gitu. Ada yang berubah part-part tertentu dalam diri kamu atau perjalanan hidup kamu. Di sini ada Wheel of Fortune, itu kan Wheel of Fortune energi seperti portal yang terbuka, roda yang berbalik, hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak terduga sekitaran bulan ketiga ini, di luar prediksi kamu, dan ini membuat kamu tidak nyaman gitu. Ketika kamu tidak nyaman, ini waktunya kamu adaptasi ya. Ketika kamu belajar untuk adaptasi, di situ kamu bertumbuh karena kamu semakin menambah kapasitas pada dirimu. Terus kayak dengan dua kombinasi Knight of Swords sama Knight of Cups, kayak aku merasa semacam ada orang yang muncul di hidup kamu dalam konteks hubungan romantis, dan ketidakterdugaannya ini adalah kemunculan orang ini. Skenarionya adalah ini adalah orang dari masa lalu, makanya ngagetin. Lalu yang berikutnya, ini ngagetin karena ini bukan jenisan orang-orang yang pernah kamu temuin sebelumnya gitu. Jadi kayak karakteristiknya beda. Dan makanya ini jadi sesuatu hal yang mengejutkan. Kenapa gue bisa tertarik sama orang ini padahal dia bukan tipe gue. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, setelah momen kagetnya lewat, berikutnya adalah Venus gitu. Bisa jadi orang yang kamu temuin ini lanjut gitu sama kamu ke tahapan berikutnya, karena Venus itu bisa mengindikasikan hubungan romantis. Lalu Eight of Wands itu adalah energi momentum ya, energinya bergerak cepat, komunikasinya intens, terus ada perkembangan juga dari hubungan ini. Tapi balik lagi di bawah itu ada Ten of Swords dikonfirmasi sama Justice ya. Justice itu lagi-lagi berbicara tentang keseimbangan, tentang tabur tuai, tentang karma. Jadi kayak menurut aku ketika ada hal-hal tertentu di hidup kamu yang tidak ada lagi gitu, kayak waktunya di hidup kamu tuh memang sudah gitu aja. Waktunya kamu untuk bertemu dengan hal-hal baru atau orang-orang baru. Dan dengan Queen of Wands di situ ada yang lagi on fire banget. Mungkin dengan hubungan ini dan magnetik banget gitu, kamu bisa attract sesuatu karena tadi Venus temanya nggak cuma tentang hubungan romantis, juga tentang keberlimpahan. Kayak kamu bisa attract gitu di sekitaran bulan keempat ini, attract keberlimpahan kamu, upgrade dengan pekerjaan kamu, atau untuk kamu yang belum ketemu orang pun kamu bisa attract untuk ada orang-orang yang datang di hidup kamu dalam konteks hubungan romantis ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.